Sini. Ada sini deh. Ada titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Zaki Bali Lombok Channel. Halo sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun berada. Bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, pada sore hari ini saya kedatangan tamu. Beliau ini berasal dari Kudus, Jawa Tengah. Dan beliau profesinya sebagai seorang tukang pijit ya. Beliau tukang pijit panggilan. Kalau ada yang memanggil, dia akan datang untuk memijit pasiennya. Dan beliau ini memang sudah lama saya kenal, namun jarang saya ngobrol seperti ini ya. Ngobrolnya saya sama dia ya, yang penting saya iya-iyakan aja, karena saya tidak mengerti dengan apa yang dia bicarakan. Kemudian meskipun beliau ini adalah beliau ini adalah seorang tunawicara, olok kalau bahasa sininya. Dia tidak bisa berbicara, tetapi dia menggunakan bahasa isyarat. Tapi saya susah untuk memahami apa yang dia sampaikan. Sehingga saya ketika berbicara dari tadi dengan beliau, saya iya-iyakan aja. Di samping dia sebagai profesi sebagai tukang pijit, tapi beliau ternyata seorang pendekar muda. Dia seorang pendekar muda, yaitu perisai diri, di mana beliau ini belajarnya di Jawa Tengah, di Kudus, dan sudah sering saya lihat jurus-jurus yang dia gunakan seperti ya sama dengan perisai diri yang ada di tempat saya ini, yang pernah ya saya ikut latihan sebentar juga ya, tidak terlalu lama sih, pernah ikut belajar ya. Nah, beliau ini ternyata masih muda dan menjadi seorang pendekar muda ya. Dan dia tidak pernah menunjukkan diri kalau dia bisa menjadi seorang pendekar, tapi kalau kita lihat jurusnya, kita lihat gerakan-gerakan perisai dirinya luar biasa. Dan dari baju, dari topi yang digunakan memang sudah berbeda bannya. Sehingga saya kenal mana yang sudah memang seorang pendekar dan mana yang belum ya. Jadi beliau ini tinggal di yayasan ini sudah lama, tetapi kadang pulang dia, kadang ya pulang sebentar balik lagi ke sini, mungkin dipanggil sama pasien-pasiennya sehingga dia balik lagi. Dan pernah saya dengar satu cerita dari orang yang pernah membawa dia ke sini, karena dulu katanya ketika dia datang ke Bali ingin mencari kakaknya, tetapi dia tidak bisa menemukan. Akhirnya ditemukanlah oleh dinas sosial. Akhirnya dinas sosial juga bingung mau membawa kemana karena dia tidak punya identitas. Akhirnya dibawalah ke tempat yayasan yang tempatnya tinggal saat sekarang ini ya. Kemudian setelah beberapa minggu kita juga dari sini, pengurus sini juga melacak identitasnya, dari mana asalnya. Ternyata kakaknya bisa kita temukan, kemudian baru kita tahu dan disuruh buatin identitas atau KTP, supaya nanti ketika dia bepergian bisa dia menunjukkan alamat dan tujuan
yang hendak dituju. Jadi itu sedikit cerita tentang tamu saya yang berasal dari Kudus, Jawa Tengah ini. Dan beliau sangat baik sekali ya. Ya baiknya dalam artian ya kalau saya, apalagi saya kalau pengen dipijit ya. Ya pokoknya enak lah. Tapi di samping itu juga kita meskipun sudah kenal cukup lama ya, kita tidak mungkin cuma menyuruhnya saja, kita tetap berikan untuk dia beli rokok ya. Jadi itulah sedikit tentang sahabat yang bernama Mahfudin alias Kolok kalau di sini. Kalau orang ini bilang kolok, kolok kecil, karena di sini ada juga satu yang lebih dewasa namanya kolok besar, kalau kolok tua dipanggil di sini ya. Kalau ini kolok mudanya, karena lebih tua yang satunya, yang sementara dia ini lebih kecil, sehingga dipanggil kolok muda dan kolok tua. Nah, jadi mereka tidur berdua satu kamar, tidak tahu bagaimana kalau dia komunikasi berdua, apakah saling mengerti apa tidak, kita tidak tahu ya. Yang susah kan ketika dia tidur, kita bangunkan tidak bisa. Kecuali kita pegang mungkin pantat jatuh kakinya, mungkin baru dia bisa bangun. Tapi bagaimana kalau dalam kondisi dia tidur, pintu tertutup, kita bangunkan umpama. Kira-kira bagaimana caranya? Tolong komen di bawah ini ya, kasih masukan bagaimana cara membangun orang kolok ketika dia tidur di dalam kamarnya. Oke, itu saja dulu dari Zaki Bilal Lombok. Sekedar percakapan kecil terkait dengan tamu yang berasal dari Kudus. Mudah-mudahan beliau ini tetap sehat ya, saya doakan, karena beliau ini adalah seorang tunawicara yang perlu kita memang perhatikan ya, perlu kita ya sama-sama jaga, karena beliau kan seorang tunawicara yang susah untuk berbicara kepada siapapun ya, tetapi dia punya kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Oke, sampai di sini dulu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.